Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adi Satria Fardila. Hari ini gua akan membawakan cerita horor kembali. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Di sini gua mau bercerita mengenai pengalaman pribadi gua. Banyak sebenarnya pengalaman pribadi gua yang menceritakan pengalaman-pengalaman horor. Tapi ini satu pengen gua ceritakan karena ini kejadiannya baru kemarin. Jadi ceritanya ketika kemarin gua mau buat konten cerita horor, gua tuh datang ke rumah temen. Gua mencoba untuk merekam cerita horor teman gua di sana, tapi nggak gua terusin karena gua benar-benar merinding bukan main. Badan gua tuh udah nggak enak sama sekali. Akhirnya gue stop dan gue ngomong sama temen gue, nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi karena gue udah benar-benar merinding di situ. Akhirnya gue stop dan gue pulang ketika itu. Memang kalau gue dengar dari cerita temen gue ini, ceritanya agak horor, benar-benar horor. Menceritakan tentang seseorang yang tinggal di rumah kontrakan, dan rumah kontrakan itu benar-benar horor, luar biasa horornya. Makanya dan gue langsung berada di tempat itu gitu loh. Jadi teman gue itu punya kontrakan atau rumah yang dia pakai. Dia menceritakan mengenai kejadian atau rumahnya yang dikotrakan kepada orang lain. Ketika gue udah pulang, badan gue masih agak nggak enak ketika itu. Gue sholat isya. Setelah sholat isya, langsung gue mencoba untuk istirahat, ya kan. Ketika itu gue tidur. Tepat gue tidur, gue terbangun sekitar jam 2:30 pagi. Seperti ada seseorang yang bangunin gue. Tapi gue langsung berada dalam suatu perumahan. Itu perumahan mewah. Perumahan mewah banget gitu loh. Semua besar rumahnya. Tapi yang gue bikin bingung, ada 3 rumah yang gak berwarna gitu loh. Dan itu ada di sebelah kanan gue. 3 rumah itu gak berwarna, tapi rumah yang lain berwarna gitu. Gue bingung, gue di mana nih? Gue mencoba untuk mencari tempat untuk pulang. Gue puterin itu sekeliling komplek perumahan itu. Satu kali gue puterin, gue nggak ketemu jalan pulang itu kemana. Nggak ada pintu untuk menuju keluar dari komplek itu. Gue tetap berada dalam komplek itu. Gue berusaha, sampai berkali-kali gue berusaha untuk mencari jalan pulang atau jalan keluar dari komplek itu, tapi nggak ada. Gue udah capek di situ. Akhirnya gue berdiri tuh di depan rumah yang nggak berwarna itu. Gue juga bingung kenapa rumah ini nggak berwarna gitu. Gue lagi berdiri, dari jauh itu ada cewek datang ngampirin gue. Cewek itu gue nggak kelihatan mukanya awalnya. Tuh cewek datang ke gue, lambat laun dia deketin gue. Dia pakai baju, lengannya itu panjang, gombrang begitu, kakinya juga gombrang, celananya putih. Pinggirnya itu putih, tapi tengahnya itu seperti orang-orang batik gitu loh. Seperti batik, jadi sini putih, tangannya itu batik sampai ke bawah. Gue bingung ini siapa. Tiba-tiba gue karena diilmu sama dia. Tangan dia begini, bus. Gue kayak mental begitu, bus. Astagfirullah, gue kaget kan. Gue coba untuk berusaha gue begini, tangan gue tuh begini nih. Gue mencoba untuk membaca apa yang gue bisa, surat-surat Al-Quran. Tapi berat itu mulut.
Berkali-kali gue ngomong, tapi nggak keluar gitu loh, sepatah kata pun dari mulut gue itu. Akhirnya lambat laun dia mendekatin gue. Dia deket, kelihatan baru mukanya, cantik bukan main. Tapi dia tetap ingin mau gue gitu loh. Gue coba tahan. Alhasil sampai akhirnya gue bisa baca ayat kursi, dan itu langsung hilang dia. Wah, itu gokil bener. Itu gokil. Ketika itu gue langsung bangun dari tidur gue. Ternyata di situ gue mimpi, atau kalau orang zaman dulu mah gue keharap-harap. Alhamdulillahnya gue bisa bangun gitu loh. Kalau enggak, ya kata orang sih kalau enggak gue bisa mati. Tapi alhamdulillah gue bangun. Posisi gue bangun pun tangan gue begini. Istri gue kaget. Di situ gue sambil teriak baca ayat Allah. Tapi alhamdulillahnya aku masih dikasih selamat sama Allah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Assalamualaikum.